Sukat dengan NIM 2024220018. Saya mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah SMPK Santa Maria Goretti ND kelas 7. Selamat menyaksikan. Hai semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Ulang, apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Sudah makan belum? Belum. Ibu, kenapa tidak makan? Ya ada itu bukan alasannya. Sebelum memulai kegiatan belajar kita hari ini, terlebih dahulu kita mengangkat hati dan meminta tuntunan Roh Kudus dalam doa. Saya minta kesediaan teman kita Putri Lawi untuk memimpin kita dalam doa. Dan guru, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Izinkan saya berdoa menurut ajaran agama saya, yaitu dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Putri sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Hadir Ibu. Katarina Tibi, hadir Bu, Lestari Adiaksa, hadir Ibu, Dahlia Muhammad Tahir, hadir Ibu, Verena Priscilla Dando, hadir Ibu, Madiatri Stella Paremari, hadir Ibu, Ursula Octaviana, hadir Ibu, Margareta Puren, hadir Ibu, Putri Sialabi, hadir Ibu, Theodoricus, Hendra Ngani. Alfa Ibu. Kenapa? Sakit atau apa? Sakit. Apa Ibu? Kalau tidak ada pemberitahuan di ketua kelas Alfa, Ibu juga tidak ada surat yang masuk. Ya Bu. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita lebih lanjut, terlebih dahulu Ibu mengajak anak-anak semua untuk melihat tujuan pembelajaran kita, di mana siswa mampu mendengar, menyimak, menemukan dan mempresentasikan cerita rakyat melalui media yang akan dideskripsikannya dengan baik. Maka selanjutnya saya akan memaparkan materi pembelajaran kita hari ini. Baik semuanya, hari ini kita akan belajar materi tentang mengenal dan memahami cerita rakyat. Anak-anak semua pasti tahu cerita rakyat. Tahu. Cerita rakyat itu apa? Cerita yang jawab satu-satu, kita bukan anak SD. Verena, cerita rakyat itu apa? Cerita rakyat itu adalah cerita turun-temurun yang dikenal di kalangan masyarakat atau sebuah paguyuban. Masyarakat. Masih ada yang lain? Cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Diwariskan turun-temurun. Masih ada? Cerita yang terjadi di masa lampau. Cerita yang terjadi di masa lampau. Cerita rakyat itu cerita yang hidup dan berkembang dari masyarakat yang dulu kita belum lahir sampai sekarang. Kita masih dengar.
seperti yang sudah teman-teman sebut dan Ibu juga sudah menulis di papan. Yang berikut ada fungsinya. Satu pasti teman-teman paling suka. Apa Dania? Ada yang tahu? Hiburan. Dari fungsi-fungsi ini itu dapat membantu anak-anak semua lebih senang untuk mendengar cerita rakyat itu sendiri. Struktur cerita rakyat. Ada yang tahu tentang apa saja struktur? Dalam penulisan itu pasti kita tuh ada cara untuk menulis cerita rakyat. Itu ada dinamakan tentang struktur penulisan. Ada yang tahu? Pengenalan. Ya. Pengenalan. Awal cerita. Masih ada? Permasalahan. Baik, konflik. Penyelesaian. Ada masalah pasti ada penyelesaian. Baik, dalam struktur penulisan cerita rakyat kita bisa melihat ada beberapa struktur. Yang pertama itu pengenalan. Dari pengenalan itu kita bisa membuat sebuah cerita rakyat yang lebih bagus, di mana kita buat dari awal ceritanya. Biasanya cerita rakyat itu kata awalnya itu zaman dahulu ada sebuah nenek yang kasihan gunung. Ya, ada banyak sekali kata awal yang dalam membuat sebuah cerita rakyat. Tidak ada di zaman sekarang orang buat cerita rakyat. Dahulu ini dalam cerita ini ada itu tidak ada. Dari katanya awalnya itu adalah zaman dahulu. Lalu permasalahan di mana kita melihat bagaimana dalam sebuah cerita rakyat itu ada masalah-masalah yang muncul. Misalnya ada percecokan antara tokoh A dan tokoh B. Jadi adik-adik pasti tahu dalam permasalahan itu kita ada melihat ada tokoh-tokoh yang ada di dalam situ. Misalnya dalam sebuah cerita rakyat Timun Mas. Tokoh apa saja Verena tahu dalam Timun Mas? Keong, Timun, Nenek, Raksasa. Banyak sekali. Pasti kita orang Ende atau orang Bajawa tahu tentang cerita rakyat ini kita daerah kita masing-masing. Meja dia dan Mongge. Bagus toh ceritanya. Jadi dari cerita-cerita rakyat ini kita akan mengemas dengan baik. Dari permasalahan kita ada penyelesaiannya. Di bagian penyelesaian itu kita akan melihat bagaimana masalah atau konflik yang terjadi dalam cerita rakyat. Seperti contoh tadi Stella sebutkan Meja dan Mongge. Ada permasalahan yang muncul toh, konfliknya. Ada hubungan cinta satu sama lain. Lalu musuhlah mereka begitu. Yang berikut ada amanat. Dalam sebuah cerita rakyat itu kita akan melihat tentang amanat dalam cerita penutup dalam sebuah tulisan cerita rakyat, di mana ada kesimpulannya. Dari semua tadi ada cerita yang baik-baik, ada konfliknya, lalu mereka tutup dengan sebuah kisah, misalnya dari percecokan dan konflik yang dialami, dan juga ada permasalahan ini. Penyelesaiannya itu muncullah salah satu penutup, yaitu adalah perdamaian. Ya, itu saja ya struktur-struktur dalam menulis cerita rakyat. Tadi sudah lihat semuanya, kita akan masuk pada materi yang berikut adalah jenis-jenis cerita rakyat. Ya, Bu. Yang pertama, mitos. Ada lagi? Legenda. Sage. Sage itu ada kata lainnya apa? Fabel. Masih ada? Mitos. Mitos sama dan mite. Iya, apa ini? Ini sage. Kata lain dari gayat itu sage. Berarti mite sama itu mitos itu. Kita lihat dari jenis-jenis ini kita tahu apa itu legenda, apa
punya mitos. Dari mitos itu tentang cerita yang ditampilkan dianggap oleh masyarakat itu sering mengandung unsur gaib. Misalnya dalam toko itu berupa mitos itu gambar cerita yang dianggap suci. Lalu legenda itu cerita yang benar-benar terjadi yang ada di masyarakat setempat, di mana misalnya berkaitan dengan asal usul daerah itu sendiri. Lalu yang berikut adalah fabel. Fabel itu cerita rekaan atau cerita yang tidak terikat oleh fakta, misalnya sejarah maupun lokasi-lokasi yang ada. Dan cerita rakyat pasti tidak mungkin kita mengambil ini benar tidak seperti itu. Lalu yang terakhir adalah hikayat. Biasanya teman-teman menyebutkan nama sage. Sage itu kata lain dari hikayat. Jadi hikayat itu cerita rakyat yang menggabungkan unsur sejarah yang zaman dulu dan fantasi. Materi yang berikut adalah unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik. Jadi sebelum kita masuk pada unsur-unsur intrinsik, ada berapa unsur yang ada dalam sebuah karya sastra? Dua. Satu-satu. Putri Lawi berapa? Dua. Ada dua. Apa saja? Intrinsik dan ekstrinsik. Ada intrinsik dan ekstrinsik. Jadi dalam karya sastra cerita rakyat kita mengenal ada dua unsur, tapi yang lebih spesifik itu kita melihat unsur intrinsik yang ada dalam cerita rakyat itu sendiri. Dari unsur-unsur anak-anak semua, unsur cerita rakyat tadi sudah menjawab sama-sama sudah. Pasti teman-teman bisa melihat dalam cerita rakyat itu ada apa saja. Ada apa saja yang ada dalam? Ada tokoh, apa lagi? Amanat, latar, sudut pandang. Kayak bahasa. Ada beberapa. Nah itu di dalam cerita rakyat itu sendiri. Jadi yang tadi teman-teman sudah menyebut ini ada tokoh, tema. Yang pertama itu kita melihat dari temanya. Tema apa yang harus kita lihat. Di dalam sebuah cerita rakyat pasti kita melihat tema. Tema itu adalah gagasan atau ide pokok yang harus diambil untuk bisa membuat sebuah cerita rakyat. Lalu masuk dalam tokoh dan penokohan. Tokoh itu tuh pelaku yang dalam cerita rakyat itu tuh dia punya aktivitas sebagai apa? Misalnya dia sebagai tentara atau dia sebagai prajurit, sebagai raja dan cerita rakyat. Lalu penokohan itu kita melihat sifat atau karakter yang dialami oleh tokoh itu. Misalnya dia sebagai raja, tidak mungkin dia tuh kasar-kasar toh. Ada raja yang baik, ada yang jahat. Ya. Jadi kita melihat penokohan, kita melihat dia punya watak atau karakter tokoh itu. Yang berikut adalah alur. Alur dalam sebuah cerita rakyat itu kita melihat dari pertama sampai terakhir, rangkaian peristiwa yang terjadi dari awal tulisan kita sampai yang terakhir. Nah, dari alur itu pasti kita membuat setting atau latar tempat, latar tempatnya, latar waktunya, latar suasananya. Nah, di situ kita juga melihat tentang sudut pandang yang tadi teman kita sudah menjawab bahwa ada sudut pandang, itu masuk dalam latar. Lalu yang berikut itu amanat, pesan moral yang ada dalam cerita rakyat. Dalam cerita rakyat itu kita melihat nilai-nilai apa saja yang ada dalam cerita rakyat. Misalnya ada dia punya nilai sosialnya, ada dia punya nilai ekonominya, politik, budaya, dan lain-lain. Lalu yang berikut itu dari gaya bahasa.
gaya bahasa yang dibuat itu tuh dengan baik. Misalnya dalam membuat cerita rakyat untuk anak-anak pasti bahasanya juga bahasa anak-anak. Untuk orang dewasa. Tapi biasanya cerita rakyat itu bahasanya campur aduk. Ada yang untuk anak-anak lanjut kepada yang dewasa. Hari ini setelah kita mendengar dan Ibu sudah menjelaskan materi tentang cerita rakyat, ada satu media yang Ibu akan tayangkan. Pasti anak-anak suka? Suka. Media yang Ibu akan tayangkan itu dalam bentuk flipbook. Cerita bergambar yang sudah dibuat model seperti buku. Jadi Ibu akan menayangkan video media pembelajaran kita cerita rakyat dengan judul Dike dan Bata. Ada yang pernah dengar tentang cerita rakyat tentang Dike? Pasti orang Endelio zaman dulu, bapak, mama, nenek mereka tahu. Hanya anak-anak zaman sekarang tuh malas untuk baca, malas untuk mendengar, banyak lebih main hal-hal yang lain. Jadi Ibu akan menayangkan flipbooknya lalu baca satu persatu. Baik. Oke. Akan minta Stella untuk membaca cerita rakyat. Stella baca dengan pelan ya. Dike dan Bata judul cerita rakyatnya. Pada zaman dahulu di daerah Riau di Tusoko ada sepasang kekasih yang saling mencintai satu sama lain. Sang pria bernama Bata, sedangkan si wanita bernama Dike. Kedua sejoli itu berasal dari dua kampung yang saling bermusuhan. Dike adalah putri tunggal dari Tikere, seorang bangsawan asal Bain yang tinggal dan menetap di kampung Wolongoli. Dike memiliki 6 orang saudara laki-laki, sedangkan Bata adalah putra dari Beri Rusa, seorang bangsawan dari desa Dito. Konon pada saat itu desa Wolongoli dan desa Dito saling bermusuhan. Kedua desa tersebut berperang merebut wilayah kekuasaan. Kisah cinta antara kedua sejoli itu berawal dari rasa saling suka pada pandangan pertama. Suatu pagi, berangkatlah Dike ke Kali Wolongoli untuk menimba air minum. Dalam perjalanan menuju kali, ketika sampai di tempat yang bernama Kokea, Dike berpapasan dan berkenalan dengan Bata, si pria tampan dari desa Dito. Di tempat itu keduanya duduk beristirahat sejenak untuk melepaskan lelah karena perjalanan menuju Kali Wolongoli masih sangat jauh. Asik bercengkrama, kedua sejoli itu lupa akan tujuan perjalanan mereka masing-masing. Rasa bahagia karena sedang dimabuk asmara membuat Bata tak mampu membendung hasratnya untuk memperistrikan Dike. Ia pun mengajak Dike untuk menikah. Namun dengan lembut Dike menjawab, "Bata kekasihku, janganlah engkau terburu-buru. Pikirkan dengan matang sebelum engkau memutuskan untuk menikah denganku. Hal ini akan kita perbincangkan lagi pada pertemuan 2 hari di Wolokepo. Datanglah untuk menungguku di sana." Adapun Wolokepo adalah nama kebun milik orang tua Dike. 2 hari kemudian, kedua sejoli yang sedang bermabuk asmara itu pun kembali bertemu memadu kasih di Wolokepo hingga matahari terbenam. Karena hari sudah gelap, maka keduanya pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Sebelum pulang, Dike berpesan kepada Bata agar esok ia kembali ke Wolokepo melewati jalan Berudogo. Pada keesokan harinya, Bata pun berangkat dari Dito menuju Wolokepo melewati Berudogo sesuai pesan Dike. Sementara itu di rumahnya, Dike berpamitan pada kedua orang tuanya untuk memanen kacang di Wolokepo. Tak lupa ia membawa bekal makan siang untuk sang kekasih yang sedang berusaha menanti kedatangannya. Ketika Dike tiba, keduanya santap bersama. Usai santap siang, keduanya kembali madu kasih menghabiskan hari bersama hingga sedang tiba. Layaknya kisah yang sedang dimabuk cinta, hari-hari yang indah selalu mereka habiskan dengan berduaan di ladang milik orang tua Dike. Hubungan mereka sama sekali belum diketahui oleh keluarga mereka. Dike pun kemudian menusuk perutnya dengan pisau karena ia bertekad untuk mati bersama kekasihnya. Hubungan asmara keduanya berakhir dengan kematian. Namun mereka bersatu dalam dunia yang indah. Di sana tak satu pun yang bisa menyangkal cinta mereka. Baik.
Terima kasih Stella sudah membaca cerita rakyatnya yang berjudul Dike dan Bata. Kita sudah mendengar tidak cerita rakyat yang tadi dibacakan oleh Stella? Sudah. Suka tidak? Suka. Pasti suka lah. Menarik. Jadi menarik. Menarik sekali. Menarik sekali. Oke, ada satu soal yang harus dibuat oleh anak-anak semua. Tapi Ibu minta anak-anak semua melebur dalam 3 kelompok. Ada yang 3, ada yang 2. Buatlah analisis dari cerita rakyat yang tadi anak-anak dengar. Dilihat dari unsur-unsur cerita rakyat itu sendiri. Tadi kan Ibu sudah jelaskan bahwa unsur-unsur cerita rakyat itu ada tema, ada tokoh, ada alur, ada amanat, ada latar belakang, begitu. Jadi dari unsur-unsur ini anak-anak kaitkan dengan cerita rakyat yang tadi teman Stella kita sudah baca. Oke. Jadi Ibu akan bagi satu lembar. Anak-anak kerja dalam kelompok dalam waktu 5 menit. Oke? Ya Ibu. Bisa? Bisa. Habis tidak habis bisa. Ya Bu. Tadi kan pertanyaan saya suka tidak dengan cerita rakyat? Tidak suka. Suka. Jadi pertanyaannya, nanti Ibu bagi kelompok 1 apa saja yang harus dibuat ya? Ya Bu. Jadi kelompok 1 membuat unsur-unsur yang ada dalam cerita rakyat Dike dan Bata itu dari temanya dan tokoh, tema dan tokoh saja. Oke? Ibu. Jadi kerja dan kelompok. Terima kasih Bu. Kelompok 2, Helena, Rafael itu kerjanya dari alur, dan latar dalam cerita rakyat yang tadi. Sudah dengar ya? Ini kertasnya. Lalu kelompok 3, Tibi, bagian sudut pandang, konflik dan nilai-nilai yang ada dalam cerita rakyat. Kerja baik-baik diberi waktu 5 menit. Jadi kerja dengan baik unsur-unsur yang tadi. Ya Bu. Kerja dengan baik ya. Ya Ibu. Rafael kerja kelompok. Bukan tugas masing-masing. Ibu kan sudah. Ih, kamu cepat sekali. Ya Ibu. Mereka nyontek Ibu. Ibu kami sudah selesai. Oke, anak-anak sudah mengerjakan tugas ini dengan baik. Jadi Ibu memberi kesempatan 1 orang 1 kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Mari sudah. Kelompok dulu Ibu. Semua maju sama-sama. Ya Ibu. Anak-anak, mari kita dengar bersama hasil kerja dari setiap kelompok. Yang pertama dari kelompoknya Lestari. Baik, kami dari kelompok 1 menganalisis unsur-unsur intrinsik bagian tema dengan kelompokan. Jadi, temanya itu tentang cerita Dike dan Bata, cinta sejati yang terhalang oleh permusuhan keluarga. Terus tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita yang pertama ada Dike, Bata, Kekere, Berinisa, dan saudara-saudara Dike. Terima kasih. Sudah ada. Baik, lanjut. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Saya mewakili kelompok 2. Kami menganalisis alur dan latar dari cerita Dike dan Bata. Alur yang digunakan dalam cerita itu alur maju karena diceritakan secara beruntun dari awal hingga akhir. Terus latarnya kami menemukan 3 latar dalam cerita rakyat Dike dan Bata. Yang pertama latar tempat, yaitu Desa Wolomoni, Desa Kito, Kali Wolomoni, Kokea, Wolokepo,
Berudogo, Liat Geli, Pondok Kebun, dan Pohon Beringin. Kalau latar waktunya, zaman dahulu, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, subuh, dan hari ke-7 saat bata disalib. Yang terakhir, latar suasana. Pertama, bahagia saat Ike dan Bata bertemu, romantis ketika mereka memadu kasih, tegang saat hubungan mereka dirahasiakan, sedih ketika Bata disiksa, dan haru tangis saat keduanya meninggal. Terima kasih. Terima kasih Selina. Baik, kelompok 3. Jadi kelompok kami itu menganalisis sudut pandang, amanat, konflik dengan nilai yang terkandung dalam cerita. Yang pertama, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga serba tahu. Yang kedua, amanat. Pesan moral yang diambil dari cerita ini adalah cinta harus berlandasi kejujuran dan keterbukaan. Permusuhan dan dendam hanya akan membawa penderitaan. Yang ketiga, konflik. Konflik internal. Ike merasa bimbang antara cintanya kepada Bata dan kesetiaannya kepada keluarga. Konflik eksternal. Konflik antara Dike dan keluarganya. Konflik antara Bata dan Kekere. Konflik antara desa Wolomuni dan desa Nito yang saling bermusuhan. Yang keempat, nilai-nilai yang terkandung. Yang pertama, nilai moral, mengajarkan kesetiaan, pengorbanan, dan kasih sayang. Yang kedua, nilai sosial, menggambarkan hubungan antara kelompok masyarakat serta dampak buruk permusuhan. Yang ketiga, nilai budaya, menunjukkan kehidupan masyarakat tradisional Rio yang masih memegang kuat adat, status bangsawan, dan hubungan antar kampung. Yang keempat, nilai kemanusiaan, mengajarkan pentingnya menghargai hak setiap orang untuk mencintai dan menentukan pilihan hidupnya. Yang kelima, nilai pendidikan, mengajarkan bahwa dendam dan kebencian dapat menimbulkan tragedi yang merugikan banyak pihak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk teman-teman. Baik, silakan kembali ke tempat dulu. Terima kasih Ibu. Kumpul kan Ibu? Iya, kumpul. Ibu periksa sebentar, tulis nama ya. Sudah tulis nama kelompok ya? Semua aktif tidak? Aktif. Bagus sekali kamu. Iya, Ibu. Baik, anak-anak yang terkasih, setelah kita mengikuti pelajaran kita hari ini, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Nanti apa yang sudah diajarkan hari ini diingat kembali supaya minggu depan tuh Ibu masuk lagi, kita buat tes lisan tentang materi yang sudah diajarkan. Anak-anak sudah mencatat atau di depan? Sudah. Baik, anak-anak, setelah kita belajar dari tadi sampai saat ini pasti sudah semakin lelah. Ibu mengambil kesimpulan bahwa materi yang diajarkan hari ini kita belajar baik-baik untuk menjadi bekal bagi kita semua di hari-hari yang akan datang. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, saya minta kesediaan teman Rafael untuk memimpin kita dalam doa. Rafael, silakan berdoa. Kita semua berdiri. Karena dari tadi kita duduk, tak pernah duduk. Baik. Mari kita menyatakan kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.